Di tepi sungai besar yang mengalir dengan tenang, tanah Mesopotamia terbentang laksana surga yang menantang. Dua sungai, Tigris dan Eufrat, menjadi nadi kehidupan yang tak pernah berhenti. Airnya membawa kesuburan, sekaligus ancaman banjir yang bisa menghancurkan desa-desa kecil. Namun di sanalah sebuah bangsa lahir, bangsa yang kelak dikenal dengan nama Sumeria, pelopor dari semua peradaban dunia. Orang-orang Sumeria percaya bahwa para dewa yang tak terlihatlah yang mengirimkan air dan kehidupan. Mereka menatap langit setiap malam, mencari tanda-tanda dari bintang, berharap mengerti pesan yang terkirim dari dunia atas. Di tengah padang luas yang tandus, muncullah kelompok-kelompok kecil yang kemudian membangun pemukiman. Dari gubuk sederhana, mereka belajar membuat dinding lumpur, dan tak lama kemudian, kota pertama pun berdiri. Nama kota itu, Uruk, akan dikenang sepanjang masa. Kota dengan tembok besar yang megah, ladang yang membentang, dan pasar yang dipenuhi teriakan pedagang. Namun ada sesuatu yang lebih menakjubkan daripada dinding tinggi, atau ladang gandum yang melimpah. Orang-orang Sumeria menciptakan sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya, tulisan. Dengan batang alang-alang yang diruncingkan, mereka menekan simbol-simbol di atas lempung basah. Simbol itu bukan sekadar gambar, melainkan bahasa yang bisa dibaca kembali kapanpun. Tulisan paku, nama yang kelak disematkan pada goresan itu, lahir sebagai penanda awal sejarah manusia. Bagi mereka, tulisan bukan sekadar alat untuk menghitung gandum atau mencatat hutang. Ada keyakinan bahwa simbol itu bisa menyimpan suara para dewa, bisa mengikat janji, bahkan bisa menjadi jembatan antara manusia dan dunia yang tak kasat mata. Disinilah awal mula mitos bercampur dengan fakta ketika pena dari alang-alang mulai berbicara. Di balik kejayaan yang tampak tersimpan misteri. Apakah bangsa Sumeria menemukan tulisan ini dari kerja keras mereka sendiri? Ataukah ada tangan tak kasat mata yang membimbing mereka? Beberapa tetua berbisik, para dewa turun dari langit dengan sayap api, mengajarkan manusia cara menulis agar bisa mengingat hukum dan janji. Tak ada yang bisa memastikan kebenarannya, tetapi cerita itu terus diwariskan, menjadi bagian dari jiwa Uruk. Hari itu, seorang pemuda bernama Enlil berdiri di depan lempung basah. Tangannya gemetar saat menorehkan simbol pertamanya. Ia tahu, sesuatu yang besar sedang dimulai. Di malam sunyi ketika bulan tergantung pucat di atas Uruk, para tetua berkumpul di dekat kuil besar yang dipersembahkan untuk Inanna, Dewi Cinta dan Perang. Lempung basah yang penuh goresan tanda-tanda aneh diletakkan di tengah ruangan. Para pendeta berlutut, memandanginya seolah itu adalah wahyu. Mereka percaya bahwa setiap simbol paku yang tercetak adalah pesan dari para dewa. Bagi rakyat sederhana, itu hanyalah catatan gandum. Namun bagi kalangan rohaniawan, tulisan adalah bahasa sakral yang mengikat dunia manusia dengan dunia langit. Enlil, pemuda yang baru belajar menulis, mendengar bisikan-bisikan rahasia. Gurunya, seorang pendeta tua bernama Urshanabi, berulang kali menegaskan bahwa tulisan paku tidak boleh dianggap remeh. Huruf ini bisa menyimpan perintah raja, bisa mengekalkan hukum, dan bahkan bisa mengutuk mereka yang melanggarnya, kata sang pendeta sambil mengangkat lempung. Namun ada desas-desus yang tak pernah terucap lantang. Konon, tulisan paku diciptakan bukan semata oleh manusia. Ada kisah tentang makhluk bercahaya turun dari langit, mengajarkan manusia simbol-simbol itu agar dapat mengabadikan pengetahuan. Orang-orang menyebut mereka Anunnaki, para dewa, atau mungkin penguasa dari langit yang jauh. Enlil merinding mendengarnya. Jika benar tulisan itu berasal dari makhluk langit, berarti setiap kali ia menorehkan tanda, ia sedang menyentuh rahasia kosmik yang tak semestinya dimiliki manusia. Tetapi rasa ingin tahu jauh lebih besar daripada ketakutan. Ia mulai menulis lagi, kali ini bukan angka gandum, melainkan nama-nama bintang yang ia lihat di langit malam. Suatu malam, saat semua orang tidur, Enlil kembali ke kuil. Ia menyalakan pelita kecil, lalu menorehkan sebuah simbol baru yang tak pernah diajarkan gurunya. Tangannya bergerak seolah dipandu, bayangan tak terlihat. Saat simbol itu selesai, api pelitanya berkedip-kedip seakan terhempas angin padahal ruangan tertutup rapat. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Apakah aku baru saja membuka pintu yang tak seharusnya?
bisik Enlil pada dirinya sendiri. Di luar sana, Tigris dan Eufrat terus mengalir, seakan menjadi saksi bisu lahirnya rahasia yang mungkin akan mengguncang peradaban. Uruk, kota yang berdiri megah di tengah padang tandus, dipenuhi kehidupan. Pasar berisik dengan pedagang gandum, tembikar, dan perunggu. Anak-anak berlari di jalan tanah, sementara para prajurit berpatroli di dekat tembok tinggi. Raja Gilgamesh, yang disebut 2/3 dewa dan sepertiga manusia, menjadi penguasa dengan wibawa yang menakutkan. Namanya disebut dengan rasa hormat sekaligus gentar. Gilgamesh tahu bahwa kekuatan sebuah kota tidak hanya bergantung pada ladang subur atau tentara perkasa. Ia ingin Uruk diingat sepanjang masa. Maka ia memerintahkan pembangunan tembok batu setinggi langit, tembok yang kelak akan disebut sebagai keajaiban dunia pertama. Rakyat bekerja siang malam, mengangkat batu, mencampur lumpur, menata balok, hingga tembok itu berdiri dengan gagah. Di balik kemegahan itu, kehidupan rakyat tidak selalu mudah. Pajak yang berat membuat petani mengeluh. Namun mereka tetap percaya bahwa kota ini adalah anugerah dari dewa. Setiap kali menatap tembok tinggi, mereka merasa terlindungi dari ancaman bangsa lain maupun banjir besar yang bisa datang kapan saja. Enlil, yang kini semakin terampil menulis, ditugaskan mencatat jumlah pekerja dan bahan bangunan. Ia melihat langsung bagaimana ratusan orang berpeluh di bawah terik matahari, tetapi tak ada yang berani membantah perintah raja. Di matanya, Uruk seperti tubuh raksasa, dan setiap orang hanyalah bagian kecil yang menggerakkan kehidupan kota. Suatu hari, saat mencatat, ia mendengar gumaman pekerja tua. Kita membangun tembok ini bukan hanya untuk melindungi, tapi untuk mengurung rahasia. Kalimat itu menghantui pikirannya. Apakah benar tembok tinggi ini hanya untuk keamanan? Atau ada sesuatu yang disembunyikan dari mata rakyat? Malamnya, Enlil kembali ke kuil. Ia menulis di lempung. Tembok bukan hanya dinding, melainkan penjaga rahasia. Ia tidak tahu apakah tulisan itu akan selamat dari waktu, tapi ia yakin ada sesuatu di balik batu-batu megah itu. Gilgamesh mungkin menyembunyikan sesuatu yang tidak semua orang boleh tahu. Enlil tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali ia memejamkan mata, simbol bersayap dalam lempung rahasia itu muncul. Ia merasa simbol itu bukan sekadar tanda, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Keesokan harinya, ia membawa lempung itu ke gurunya, Urshanabi. Sang pendeta tua terdiam lama, wajahnya pucat, lalu segera menutup lempung dengan kain. "Dari mana kau mendapatkannya?" tanya Urshanabi dengan suara bergetar. "Dari gudang kuil, di antara lempung lama yang retak," jawab Enlil. Urshanabi menghela napas panjang. "Ada hal-hal yang tidak seharusnya kau ketahui, Enlil. Simbol itu bukan untuk manusia biasa." Kata-kata itu hanya membuat rasa ingin tahu Enlil semakin membara. Ia mulai mencari tahu dari para pedagang asing yang singgah di Uruk. Beberapa di antara mereka pernah mendengar cerita tentang makhluk bersayap dari langit yang mengajarkan cara menulis, bertani, dan membangun kota. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama, tetapi inti ceritanya sama. Pengetahuan datang bukan hanya dari bumi. Suatu malam, Enlil kembali menyalakan pelita di kuil. Ia membuka kain penutup lempung rahasia dan menyalin simbol itu di tanah. Tiba-tiba, api pelita berkedip lebih kuat dari sebelumnya. Bayangan di dinding bergerak seperti menari. Lalu dalam sekejap, ia mendengar suara berbisik di telinganya, meski tak ada seorang pun di sana. "Engkau telah membuka jejak para penguasa langit." Suara itu terdengar berat dalam bahasa yang samar namun bisa ia mengerti. Enlil terjatuh, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap simbol bersayap itu, kini tampak seolah berkilau di bawah cahaya api. Rasa takut dan kagum bercampur menjadi satu. Ia sadar perjalanan ini bukan lagi sekadar tentang menulis hukum atau menghitung gandum. Ia sedang memasuki rahasia yang bisa mengubah sejarah umat manusia. Gilgamesh dikenal sebagai raja perkasa, namun rumor menyebar bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan para dewa. Beberapa orang percaya ia bukan manusia biasa. Tubuhnya kuat, matanya tajam, dan suaranya bisa membuat 1.000 prajurit tunduk. Enlil mulai bertanya-tanya, apakah Gilgamesh juga mengetahui rahasia lempung bersayap itu? Suatu hari Enlil dipanggil ke istana untuk menyalin perintah raja. Ia melihat Gilgamesh duduk di singgasana emas, memandanginya dengan tatapan menusuk.
Kau penulis muda yang rajin, kata sang raja. Aku ingin kau menuliskan kisah tentang kejayaanku. Aku ingin namaku kekal Enlil menunduk hormat, namun hatinya bergejolak. Jika tulisan bisa membuat raja abadi, maka bukankah tulisan juga bisa mengungkap rahasia yang raja sembunyikan? Saat ia keluar dari istana, seorang prajurit tua menghampirinya. Berhati-hatilah anak muda, bisiknya. Gilgamesh tidak hanya mencari keabadian dalam kisah. Ia mencari sesuatu yang lebih rahasia dari langit. Kata-kata itu membuat Enlil semakin yakin. Gilgamesh mungkin mengetahui tentang simbol bersayap itu. Jika benar berarti tembok uruk, hukum tertulis, bahkan kota megah ini hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar. Malam itu, Enlil menulis di lempung pribadinya. Sejarah bukan hanya tentang apa yang terlihat. Ada bayangan di baliknya, bayangan yang lebih tua dari manusia itu sendiri. Enlil berjalan di pasar uruk saat seorang lelaki berjubah hitam menghampirinya. Matanya tajam, suaranya pelan namun tegas. Aku tahu apa yang kau temukan, katanya. Enlil terkejut, ia belum pernah menceritakan soal lempung bersayap kepada siapapun selain Urshanabi. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai pendeta dari kota Kish, kota tetangga yang konon juga menyimpan rahasia tua. Simbol bersayap itu bukan sekadar tulisan, itu adalah kunci, bisiknya. Kunci untuk membuka ingatan para dewa yang pernah turun ke bumi. Enlil menelan ludah. Jika benar, mengapa disembunyikan? Karena kebenaran bisa menghancurkan tatanan, jawab sang pendeta. Bayangkan jika rakyat tahu bahwa pengetahuan tidak seluruhnya lahir dari kerja keras manusia, melainkan pemberian makhluk asing. Kekuasaan raja, kuil, dan hukum akan runtuh. Percakapan itu mengguncang hati Enlil. Ia mulai sadar, tulisan paku bukan sekadar alat administrasi. Ia adalah jendela menuju rahasia kosmik. Namun siapa yang pantas melihatnya? Apakah dirinya? Saat malam tiba, Enlil bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat sebuah tangga cahaya menjulang dari bumi ke langit. Di atasnya, makhluk bersayap berdiri, memanggil namanya. Tulis kebenaran meski dunia menolaknya. Suara itu bergema. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, namun hatinya dipenuhi tekad baru. Enlil memutuskan untuk menyelidiki tembok uruk. Ia teringat ucapan seorang pekerja tua bahwa tembok itu tidak hanya untuk melindungi, melainkan juga untuk menyembunyikan rahasia. Dengan alasan mencatat jumlah batu, ia menyusuri bagian dalam tembok pada malam hari. Di salah satu sisi tembok, ia menemukan ruang tersembunyi. Ruang itu dipenuhi lempung tua dengan simbol aneh yang mirip dengan lempung bersayap. Ada pula ukiran bergambar makhluk raksasa dengan sayap besar berdiri di samping manusia kecil. Gambar itu begitu nyata, seakan bercerita tanpa kata. Enlil gemetar. Jika ini benar berarti sejak awal Uruk dibangun, bukan hanya sebagai kota manusia, melainkan monumen untuk para dewa langit. Tiba-tiba ia mendengar langkah kaki. Dua prajurit muncul memegang obor. "Siapa di sana?" seru mereka. Enlil buru-buru menyembunyikan lempung kecil ke dalam pakaiannya sebelum melarikan diri. Sejak malam itu, ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Ia bukan hanya penulis muda, tetapi saksi dari rahasia yang bisa meruntuhkan seluruh peradaban. Kabar mulai beredar bahwa Gilgamesh mencari sesuatu di luar tembok Uruk. Ia memimpin ekspedisi ke hutan raksasa, katanya untuk mencari kayu langka. Namun rumor lain mengatakan ia sebenarnya mencari rahasia keabadian dari para dewa. Enlil menyadari bahwa lempung bersayap yang ia temukan mungkin berkaitan dengan pencarian raja. Ia diliputi dilema. Apakah ia harus menyerahkan lempung itu kepada Gilgamesh atau menyembunyikannya demi keselamatan rakyat? Hari-hari berlalu dan rakyat mulai resah. Pajak makin berat, tenaga diperas, semua demi ambisi raja. Lalu sebuah bencana datang. Sungai Eufrat meluap, banjir besar menghantam ladang dan rumah. Banyak yang menyalahkan Gilgamesh, berkata para dewa murka karena kesombongannya. Di tengah kekacauan itu, Enlil merasa semakin yakin bahwa rahasia langit bukan untuk seorang raja serakah. Ia menulis di lempung pribadinya. Kejayaan yang dibangun di atas kesombongan akan runtuh. Yang abadi bukan tembok, melainkan kebenaran. Tahun demi tahun berlalu, Gilgamesh akhirnya meninggal dan Uruk perlahan berubah. Tembok masih berdiri, hukum masih dibaca, namun orang-orang mulai melupakan rahasia di baliknya.
Enlil kini menjadi penulis tua. Rambutnya memutih, tangannya gemetar, tetapi ingatannya masih tajam. Ia menyimpan lempung bersayap itu di tempat rahasia, jauh dari mata raja dan pendeta. Ia tahu suatu hari seseorang akan menemukannya. Di lempung terakhir yang ia tulis, ia menorehkan kalimat, "Kami adalah saksi, tulisan adalah warisan." Jika engkau membaca ini di masa depan, ketahuilah bahwa peradaban pertama manusia tidak berdiri sendiri. Ada tangan lain yang membimbing, tangan yang mungkin bukan berasal dari bumi. Ia menutup lempung itu dengan senyum tenang. Di luar matahari terbit di atas uruk, menyinari tembok yang kokoh. Sejarah mencatat nama Gilgamesh, tetapi di balik catatan itu tersimpan cerita yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Cerita tentang manusia, dewa, dan rahasia langit. Dan begitulah, Mesopotamia tidak hanya dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban dunia, tetapi juga sebagai tanah misteri, di mana tulisan pertama manusia mungkin adalah pesan dari langit.